Nama saya Sri Khalifah, saya berasal dari Indonesia, tepatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Saya datang ke sini pada tahun 2011 atas undangan yaitu Dr. Dayang Aminah Ali yang saat itu menjabat sebagai CEO di KWS. Saya diundang karena untuk berbagi pengetahuan di bidang batik dengan pewarna alam semula jadi. Selama 4 tahun saya di GWS, memang tidak mudah perjalanan saya untuk berbagi ilmu di bidang pewarna alam karena memang yang saya ketahui di Sabah ini adalah termasuk daerah pantai, yaitu daerah pesisir yang terbiasa dengan pewarna yang sangat menyolok. Dan pewarna alam memang atau botanik itu memang mengeluarkan pewarna yang sangat-sangat lembut sehingga tidak mudah untuk diterima. Namun karena botanik ini memang sangat diperlukan dan sangat luar biasa kemanfaatannya baik di bidang kesehatan ataupun untuk pelestarian alam, maka diteruskanlah pada tahun 2014 di bawah UCSF. UCSF telah memberi peluang yaitu membuka program botanik batik. Dirawat. Nah, kalau perlu dirawat, tentunya yang sisa dari yang dirawat itu misalnya ini kan yang bagian bawah ya, ini kan boleh diambil. Nah, yang diambil inilah yang akan kita manfaatkan. Jangan kamu ambil. Saya sendiri berkegiatan di bidang batik berawal pada tahun 2002. Di sana 2003 saya sudah memulai yaitu menciptakan corak batik yang memang pada saat itu dianjurkan dari seluruh kota kabupaten di Jawa Timur untuk mempunyai batik yang punya ciri khas atau motif khas tertentu, dan saya adalah yang memenangkan lomba yaitu untuk motif daerah di kota Pasuruan. Kemudian pada tahun 2003 diadakanlah lomba pembuatan busana kepala negara ASEAN. Yang saya keluarkan adalah corak dari daerah saya, yaitu yang sudah pernah saya menangkan, dan alhamdulillah memang saya keluar sebagai pemenang dalam 5 besar seluruh Indonesia. Inspirasi ataupun corak yang saya anjurkan kepada pelajar saya di sini, karena memang batik secara umum atau secara menyeluruh adalah sebuah rekaan yang tidak hanya keindahannya, namun rekaan haruslah dari segi mengandung sejarah, filosofi, dan juga pelajaran hidup secara umum. Maka saya di sini mengamati Sabah adalah daerah yang sangat-sangat subur. Oleh karena itu, saya melihat yang pasti
tanaman yang subur tentulah akarnya yang sangat-sangat banyak. Di sini saya menganjurkan kepada pelajar saya untuk melukiskan, yaitu semua lukisan ada akarnya. Intinya yang saya sampaikan adalah akar adalah mengandung filosofi yang sangat kuat. Kesuburan tanaman tersebut tergantung kepada akar. Kemudian mengandung filosofi juga bahwa semua permasalahan besar pastilah kita harus melihat pada akar permasalahan. Itu yang saya anjurkan untuk corak yang ada di Sabah. Namun saya tidak akan membunuh karakter mereka. Tentunya mereka masing-masing pribadi mempunyai sebuah ide, kemudian karena batik adalah keluar dari dalam jiwa, tidak hanya sebuah panduan gambar saja, namun dia akan mencerminkan masing-masing pribadi pelajar tersebut. Batik adalah sebuah karya seni rupa, tidak hanya melihat yaitu coraknya saja, tetapi makna yang terkandung di dalam corak tersebut. Maka akar artinya adalah sebuah lambang kesuburan pohon atau pokok, dan juga bisa diartikan bahwa akar adalah sebuah permasalahan yang akan timbul, itu akan bisa kita gali daripada pokok tersebut. Namun meskipun saya menganjurkan akar untuk semua pelajar saya, tapi mereka menampilkannya dengan berbagai corak atau berbagai karakter dari masing-masing pelajar. Contohnya semacam yang ada di sebelah saya adalah mereka menggambarkan akar itu berserabut kemana-mana tapi tetap cantik. Kemudian ada yang mengembangkan akar yang semacam corak ini dengan floranya. Nah, ini dimaksudkan mereka ingin bahwa alam itu subur apabila akarnya pun subur. Selanjutnya, yang disebut batik ini adalah proses penghalang rintang menggunakan lilin malam, dan begitu juga yang telah diakui dunia, sebuah corak boleh dikatakan itu batik apabila proses pembuatannya menggunakan halang rintang lilin malam. Di Sabah sendiri, untuk pewarna botanik, saya memang tidak membawa Indonesia atau warna-warna Indonesia ke Sabah, tapi lebih kepada anak-anak Sabah saya ajak untuk eksplor, yaitu tanaman apa yang ada di Sabah. Misalnya, di sini banyaklah pohon ketapang yang memang tumbuh subur di tepi pantai. Maka mereka menggunakan spesialnya adalah dari daun pohon ketapang. Contohnya tidak hanya untuk batik yang untuk berguna atau berdaya guna, tetapi untuk yang seperti lukisan ini. Lukisan ini adalah dibuat dengan proses batik, namun pewarnanya berasal dari, kita gunakan dari hanya daun ketapang. Awal mula memang sangat luar biasa yang saya awali, tidak ada yang melihat secara langsung keindahan ataupun manfaat. Namun alhamdulillah pada perkembangannya kami bisa membuktikan bahwa dengan pewarna alam, yaitu karya anak Sabah, telah berhasil pada tahun 2015 itu telah berhasil menjadi juara atau pemenang pembuatan produk batik seluruh Malaysia. Proses pembuatan pewarna alam ini memang sangat mudah. Yang sebenarnya pewarna alam ini tidak
semata-mata saat ini dibuatnya, itu sudah sejak manusia ada, dan cara yang sangat sederhana sekali memang untuk mengambil pewarna dari alam adalah dengan cara ekstrak tradisional ataupun dengan memindahkan secara langsung pigmen daripada warna daun, misalnya hijau, itu bisa langsung dipindahkan dengan cara ekoprint. Kemudian kalau dengan ekstrak tradisional yaitu dengan cara perebusan, dan setelah direbus ditunggu sampai dingin dengan sukatan tertentu, maka akan dicapainya yaitu sebuah warna yang bertingkat tergantung dari berapa kali kita mencelupkan atau merendam ke dalam zat warna tersebut. Kursus yang diadakan oleh UCSF baik pada pelajar-pelajar yang dijemput ataupun kepada masyarakat umum itu adalah sangat bermanfaat. Maka UCSF sangatlah sesuai dan sangat berperan untuk menumbuhkan ekonomi di bidang alam, maksud saya di bidang kursus ataupun pengkajiannya, sehingga masyarakat bisa sangat diuntungkan dengan program yang diadakan oleh UCSF.